Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan sehat pula rohani kita. Kemudian sholawat serta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan iringan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, kemudian yang saya hormati teman-teman yang berada di room ini. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk presentasi tesis saya dengan judul Strategi Inovasi Pengembangan Program Tahfiz Al-Quran untuk meningkatkan daya tarik pendidikan di SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Adapun yang melatar belakanginya, yang pertama, perkembangan dunia pendidikan saat ini telah merubah paradigma orang tua dalam memilih sekolah menengah pertama ataupun SMP. Kemudian juga pengaruh teknologi informasi serta pergaulan anak yang semakin bebas, sehingga membuat orang tua lebih mempercayakan pendidikan anaknya pada tingkat menengah di sekolah berbasis agama seperti pondok pesantren. Hal ini dilihat dari jumlah lulusan tahun 2022, 2 SD yang berdampingan dengan di sekolah SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Yang pertama SD 161, jumlah anak yang lulus 33 orang dan yang mendaftar di SMP 5 orang. Kemudian SDN 162, jumlah siswa-siswi yang lulus 32 orang dan yang mendaftar di SMP hanya 2 orang. Mereka selebihnya mendaftarkan di pondok pesantren, baik pondok pesantren yang berada di desa, di kecamatan, bahkan ke Pulau Jawa. Ini hasil wawancara pertama dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sonyarita, pada tanggal 23 Agustus tahun 2024 pukul 9. Kemudian juga yang melatar belakanginya adalah untuk memenuhi hasrat orang tua ataupun masyarakat yang menginginkan anak-anaknya bersekolah di sekolah untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik serta menghafal Al-Quran. Ini hasil wawancara dengan Ibu Partini, merupakan orang tua dari Karissa Putri Herpani yang sekarang duduk di kelas 8B. Nah, maka selanjutnya adapun rumusan masalah yang pertama, strategi pengembangan program tahfiz Al-Quran yang diterapkan di SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Kemudian juga bagaimana efektivitas program tahfiz Al-Quran dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Kemudian yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan program tahfiz Al-Quran. Nah, kemudian adapun tujuan. Tujuannya yang pertama menjelaskan bagaimana strategi pengembangan program tahfiz Al-Quran, kemudian menjelaskan bagaimana efektivitas program tahfiz Al-Quran dalam meningkatkan minat masyarakat, kemudian juga menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan program tahfiz Al-Quran. Kemudian saya berasumsi bahwa penelitian ini tahfiz Al-Quran di SMP negeri itu merupakan sesuatu yang baru. Sudah pasti ada kelemahan serta kekuatan dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran. Maka kemudian saya bertanya dalam penelitian ini, bagaimana strategi pengembangan program tahfiz Al-Quran yang diterapkan di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, kemudian bagaimana efektivitas program tahfiz Al-Quran dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, kemudian apa saja faktor pendukung
dan penghambat dalam pengembangan program tahfiz Al-Quran di SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Nah, prosedur penelitian saya ini, saya melakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian lapangan, kemudian sumber datanya, data primer dan data sekunder. Data primernya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, tata usaha, guru pembimbing, orang tua, dan siswa. Kemudian pengumpulan data. Saya melakukan observasi langsung di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, mengamati secara langsung, kemudian mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, dengan ibu wakil kepala sekolah, guru-guru, tata usaha, guru-guru pendamping ataupun guru-guru pembimbing, orang tua siswa, dan juga siswa. Saya juga melihat dokumentasi yang ada yang telah disiapkan oleh ibu wakil kepala sekolah sebagai bidang kurikulum dan sebagai fasilitator dalam penelitian saya. Kemudian saya menganalisis data yang telah saya kumpulkan, saya rangkum, dan saya memilah dan memilih, dan saya memverifikasi data dan menarik kesimpulan dari kumpulan data yang saya kumpulkan. Kemudian data tersebut saya uji keabsahan datanya antara observasi, wawancara, studi dokumentasi, saya rangkum sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar-benar absah. Kemudian kajian teoritisnya saya menggunakan Al-Quran surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwatin inda dzil arsil makin muta'in tsumma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Kemudian juga di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Quran surat At-Takwir ayat 19 sampai dengan 21. Nah, di dalam pengembangan program tahfiz Al-Quran dalam meningkatkan minat masyarakat, menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, diketahui bahwa mempermudah peneliti dalam melakukan kerangka pemikiran secara teoritis maupun secara pertautan antar variabel yang diteliti. Nah, setelah itu saya meneliti karena ada penelitian yang terdahulu yang relevan dengan peneliti yang saya teliti. Satu, jurnal internasional oleh Husnul Khotimah dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Manajemen Program Pendidikan Tahfiz Al-Quran pada Anak Pondok Pesantren Tahfiz Yanbu'ul Quran. Penelitiannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian Husnul Khotimah dan kawan-kawan memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang program tahfiz Al-Quran dan metode yang digunakan dalam penelitian. Perbedaannya adalah penelitian Husnul Khotimah dan kawan-kawan lebih berfokus kepada manajemen program tahfiz Al-Quran, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada strategi pengembangan program tahfiz Al-Quran. Kemudian yang kedua, skripsi oleh Hana Sapitri pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Pengembangan Program Penguasaan Kitab Kuning dalam menarik minat masyarakat untuk masuk di Raudhatul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian Hana Sapitri ini memiliki persamaan penelitian dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang strategi dalam mengembangkan program yang di lembaga pendidikan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Namun perbedaannya, penelitian Hana Sapitri berfokus pada strategi pengembangan penguasaan kitab kuning, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada strategi program pengembangan tahfiz Al-Quran.
Kemudian hasil temuan penelitian. Di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, mereka menggunakan kurikulum Merdeka bagi kelas 7 dan kelas 8, serta kurikulum K13 bagi kelas 9. Dari kurikulum ini, mereka melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan output dari sekolah SMP Negeri 20 Muaro Jambi, kurang bisa dilihat atau dirasakan hasilnya secara langsung oleh masyarakat. Kemudian juga pelaksanaan pembelajaran program tahfiz Al-Quran yang dilakukan di SMP Negeri 20 Muaro Jambi itu dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang dimulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 7.30. Setelah itu baru pembelajaran SMP Negeri dimulai. Kegiatan pagi dimaksimalkan untuk kegiatan tahfiz, dan ternyata siswa semakin aktif dan bertambah. Para siswa hari Selasa dan Rabu hafalan, sedangkan hari Kamis khusus untuk setoran hafalan, dan untuk setoran hafalan boleh di hari yang lain dan di saat jam istirahat. Di mana siswa-siswa menghafal sedikit demi sedikit. Ini hasil wawancara dengan Bapak Pembina OSIS pada hari Kamis pukul 9 WIB. Nah, kemudian juga dari beberapa wawancara yang saya lakukan, maka ada faktor pendukung serta faktor penghambat. Di antaranya faktor pendukungnya, lebih kurang 3 tahun terakhir ini, program tahfiz yang dilakukan di SMP Negeri 20 Muaro Jambi ini merupakan adanya keinginan dari orang tua yang mana anak-anak mereka waktu di SD memang sudah mulai hafalan. Kemudian yang kedua, adanya kemauan guru-guru untuk membimbing tahfiz Al-Quran walaupun harus belajar bersama-sama. Karena di SMP Negeri 20 Muaro Jambi ini diwajibkan tahfiz itu bukan kepada siswanya, akan tetapi juga guru-gurunya. Karena bagaimana mungkin kita mengajak siswa kita untuk menghafal sementara gurunya tidak menghafal. Kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua meskipun hanya baru sebatas dalam grup WhatsApp yang namanya adalah grup Hotmail Quran. Jadi orang-orang tua, para orang tua, wali murid juga dituntut untuk bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat tentunya adanya fasilitas, baik itu musola, ruangan, lapangan, kemudian di bawah-bawah pohon juga. Ini merupakan fasilitas karena ketika anak-anak ini hafalan, tidak mesti harus dalam ruangan, terkadang juga di luar lapangan. Nah, kemudian yang menjadi kelemahan di dalam program tahfiz ini, yang menjadi kelemahannya adalah guru di SMP Negeri 20 Muaro Jambi belum ada guru khusus yang tahfiz Al-Quran. Kemudian juga waktunya yang sangat singkat, ini juga merupakan kelemahannya. Karena dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang dimulai dari jam 7.15 sampai dengan jam 7.30. Nah, kemudian dari beberapa paparan tadi saya dapat mengambilkan kesimpulan sesuai dengan judul yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa komponen pengembangan program, khususnya program tahfiz Al-Quran di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, yang pertama perencanaan pembelajaran tahfiz, kemudian pelaksanaan pembelajaran tahfiz, kemudian juga evaluasi. Kemudian juga sebagai strategi pengembangan program tahfiz Al-Quran di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, yang pertama adalah pengembangan pada tingkat lembaga, yang kedua pengembangan program setiap pada pembelajaran, kemudian yang ketiga pengembangan program pembelajaran di kelompok. Tahap ini dilakukan setiap bulan, kemudian juga per tahun. Nah, dampak perkembangan program tahfiz di SMP Negeri 20 Muaro Jambi dapat disimpulkan bahwa peran program tahfiz Al-Quran di SMP Negeri 20 Muaro Jambi sangat berpengaruh terhadap minat orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 20 Muaro Jambi, serta ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa dalam kehidupannya seperti disiplin, kemudian prestasi, mandiri, beserta berakhlakul karimah. Kemudian adapun rekomendasi bagi sekolah menjadi
evaluasi kepada guru-guru agar lebih baik. Dan bagi saya sebagai peneliti, mudah-mudahan dapat mengembangkan apa yang telah saya teliti. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi, kemudian mohon diperbaiki, kemudian mohon arahan dari penguji agar penelitian ini ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.